Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Putri Salsabila, NIM 116, kelas ES 4C. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama, yaitu misal ada seseorang yang berhutang 100 juta di bank, tetapi masa berlakunya atau masa pengembaliannya sudah habis, dan si penghutang menjual asetnya untuk membayar hutangnya. Nah, pertanyaannya yaitu bagaimana syariat hukum Islam mengenai masalah tersebut. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Di antara prinsip utama syariat dalam perniagaan dan hutang piutang secara khusus ialah tepat janji. Dalam hal piutang, Nabi dengan tegas menyatakan bahwa orang yang menunda pembayaran hutang padahal ia mampu melakukannya, baik ia telah memiliki dana tunai atau aset yang dia punyai, dianggap sebagai orang yang zalim. Perbuatan zalim ini, maka harga diri si penghutang menjadi halal untuk dilanggar, yaitu dengan diadukan kepada yang berkuasa untuk menghentikan kezalimannya, dan juga menjadikan halal untuk diberi hukuman, yaitu dengan dipenjara atau didera untuk sampai ia menunaikan hutangnya. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana cara bank syariah menyelesaikan masalah hutang yang tidak sanggup dia bayar? Di sini saya akan menjawab. Dalam praktek perbankan syariah sesuai dengan aturan Bank Indonesia, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan ketika bank menghadapi pembiayaan bermasalah, biasanya pada tunggakan. Yang pertama, pihak bank akan menelpon si penghutang. Yang kedua, pihak bank akan memanggil nasabah yang bersangkutan. Jika tidak lancar juga, yang terakhir, yaitu dengan cara kolektilitas, bank membayarkan eksekusi jaminan nasabah. Terkait dengan meringankan dan menghapus beban utang, itu adalah firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Untuk memahaminya, ada baiknya kita merujuk pada hadis riwayat Ibnu Sirin, yaitu di mana pada saat itu terjadi perselisihan antara dua orang yang kemudian ditengahi oleh sahabat yang bernama Syuraih radhiyallahu. Mereka berselisih soal utang yang tidak dapat dibayarkan. Syuraih radhiyallahu memerintahkan orang yang berhutang tersebut untuk ditahan, tetapi sahabat lain ada yang membela dan mengatakan bahwa orang yang berhutang tersebut dalam keadaan susah. Namun Syuraih radhiyallahu menjawab, ayat itu terkait dengan utang berbasis riba. Sementara dalam ayat lain yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 85 yang berbunyi, Allah juga memerintahkan kita untuk memenuhi amanah atau hak orang lain. Dalam hal ini, hak orang lain yang memberi hutang. Akan tetapi, jika orang yang memberi utang itu mengikhlaskan, maka itu lebih baik baginya. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa sanksi bagi debitur jika telat membayar hutang pada akad peminjaman dana atau qard, dan bolehkah pihak bank syariah mengambil denda dengan nominal uang? Baik, saya akan menjawab. Menurut fikih, bank syariah boleh mengenakan sanksi keterlambatan berupa nominal uang kepada nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Dan nantinya denda tersebut pun diperuntukkan sebagai dana sosial dan bukan dijadikan sebagai pembayaran bank syariah.
mudorot dan kerugian ini yang harus dihindari. Salah satunya dengan pengenaan denda keterlambatan agar nasabah disiplin berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak perlu membahayakan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad Malik. Sekian pemaparan jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.